harus dijauhkan dari sholat kita, dan itu bisa berdampak pada tidak sahnya sholat kita. Setelah itu kemudian takbir, ya kan? Takbir seperti tadi, takbiratul intiqal ini adalah hukumnya wajib, ya kan? Allahu Akbar. Lalu kemudian kita ruku. Dan rukunya, lihat, ya ini rukunya begini, tangan dulu, lihat tangannya seperti ini. Bukan seperti ini, bukan di sini, bukan juga begini, bukan begitu, tapi begini. Ya kan? Dan ingat, punggung ini sejajar seperti ini. Nah, ya, ini biasanya sakit dan di sini punggung sakit. Kalau awal-awal, kalau sudah terbiasa tidak seperti ini. Nah, di saat ini, bayangkan kemudian itu ada ampunan dosa. Dosa di saat kemudian kita takbir itu semua dosa kita yang ditaruh di kepala dan kemudian di pundak kata Rasulullah, hadis riwayat Dr. Ali dan Ibnu Syaibah tadi. Pada saat ruku itu kemudian berguguran. Nah sekarang kemudian kalau rukunya begini gimana mau gugur? Mau gugur ketangkap lagi. Ya kan? Itu lalu ruku pengen gugur cepat begini. Enggak salah, enggak boleh. Jadi standarnya gugurnya itu, ya kan? Justru ketika lurus. Ya andai kata sahabat itu diletakkan apa namanya? Air gelas itu di atas. Itu tidak ya, tapi bukan berarti ibu-ibu harus pesan setiap sholat ke anaknya, nanti kalau mama sholat tolong ditaruh ya. Tidak begitu juga, gitu kan? Seperti itu. Nah, di saat kita ruku itu ada 7 varian bacaan doa Rasulullah dalam ruku. Yang senjata pemungkas kita adalah Subhana Rabbiyal Azim. Ada hadis sahih riwayat Imam Baihaqi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Lam yabqa min mubashshiratin nubuwah illa ru'ya salihah yaraha al-muslim aw tura lahu. Wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqiyan aw sajidan. Fa amma fil ruku'i fa'adhimu fihi Rabb azza wa jalla wa amma fis sujud fajtahidu fihi ad-du'a faqaminun ay yustajaba lakum." Tidak tersisa dari kabar gembira kenabian itu kecuali mimpi yang baik yang dialami seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya. Dan aku pernah dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Oleh karenanya pada saat ruku maka agungkanlah Allah Azza wa Jalla, dan pada saat sujud maka berusahalah kalian perbanyak berdoa. Nanti apa doanya? Nanti kita akan terangkan. Itu 1 dari 7 boleh kita baca. Boleh baca Subhul Qudus Malaikati Warruh, atau doa yang sering dibaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau Subhanadil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama, dan yang lainnya. Ada 7 varian itu. Lalu kemudian kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah pada saat kita sendirian, tapi pada saat bermakmum itu tidak perlu lagi dibaca. Dan ingat, di sini peluang ampunan dosa tidak dapatkan kembali. Kata Rasulullah SAW, apabila imam telah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd. Itu ada 4 varian bacaan. Boleh Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Ada beda waw dan ada tambahan Allahumma. Ada 4 varian. Lalu kemudian kita pada saat itu mengucapkan apa? Yang paling disukai malaikat, apa kata Rasulullah SAW, apabila orang membaca itu dan bacaannya bersamaan dengan bacaan malaikat, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang ucapan Rabbana walakal hamdunya tadi bersamaan dengan bacaannya malaikat, maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu kemudian ketika kita mengucapkan 1 dari 9 doa pada saat iktidal, mayoritas kita baca apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya kan? Ahlul tsana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pernah dibaca sampai situ dulu. Dan yang membuat para malaikat itu kemudian berebutan untuk mencatatnya, ketika ada seorang sahabat membaca Alhamdulillah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu malaikat berebutan kata Rasulullah SAW untuk mencatat.
Tapi jangan kemudian berpikir, Ustaz saya nggak mau yang kayak gitu, kasihan malaikat capek. Posisi tangannya Ustaz. Oke. Posisi tangan, ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Hibban. Itu yang dipahami berbeda oleh Syalbani. Syalbani mengatakan kembali semula itu seperti ini, seperti awalnya. Saya bebas tidak mengatakan seperti ini. Ya kan? Maka dalam hal ini sepanjang hadis itu sahih, ya kan? Lalu kemudian ini kan ijtihad ulama. Jangan kemudian kita menjadikan kadang-kadang yang nggak begini, wah itu belum ngaji gitu. Jadi kalau kemudian di Indonesia sekarang, ya belum tamat ngajinya, itu ngajinya sama siapa tuh? Ini menjadi khas itu nggak boleh seperti itu, ya kan? Kita katakan Syalbani bisa saja melakukan kesalahan. Kalau Imam Syafi'i saja ada kelirunya kan? Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak, tapi mujtahid mutlak jadi ulama udah kelas tinggi. Syalbani kan belum sampai situ. Termasuk saya bimbas juga belum sampai situ. Artinya ada potensi untuk salah itu wajar. Tapi kalau dibanding dengan kebenaran mereka jauh lebih banyak, wajar manusiawi. Kita nggak boleh mengkultuskan orang itu. Iya kan? Ya sekarang untuk sementara mau yang begini silakan, mau yang begini hadisnya itu sahih. Hanya perbedaannya adalah memahami teks hadisnya itu. Ya kan? Bisa dipahami? Insya Allah. Ya kan? Lalu termasuk nanti menggerakkan juga ini. Ya. Kemudian setelah itu kita sujud. Oke? Yang penting jangan di atas meja, Ustaz. Ini ibu-ibu baru perlu ditanya nanti Bu, di mana tempatnya beli? Oke, ingat. Juga termasuk perbedaan hadis riwayat Abu Daud yang kemudian dikatakan oleh Syalbani itu lebih kuat dibanding yang lainnya, bahwa mendahulukan kaki dibanding dengan tangan. Syalbani katakan bahwa mendahulukan tangan daripada kaki, daripada lutut yang dimaksud. Nah, tetapi dalam hal ini Syalbani tidak ngotot seperti ngototnya beliau dalam masalah ini. Artinya tidak terlalu kalau bahasa kita tidak terlalu meyakini gitu. Saya bingung mengatakan bahwa yang hadis yang mendulukan tangan itu syadz, dan saya juga temukan di dalam kitab An-Nasi wal Mansukh fi Hadits Nabawi. Ketika saya tanya kepada dosen hadis dulu ketika saya kuliah di sini, katakan lebih baik mengumpulkan hadis itu, artinya Anda lebih dekat seperti ini atau kemudian mana yang lebih gampang dilakukan. Dari dua cara ini. Gitu kan? Seperti itu. Karena masalahnya itu seperti menderumnya, jangan kalian soal seperti menderumnya apa? Onta. Tinggal kemudian, sekarang yang namanya onta itu kan tangannya memang sudah duluan ke tangan. Gitu. Ya, saya perhatikan itu masalah pembantingannya, jadi nggak boleh membantingkan seperti itu. Gitu kan? Itu yang tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala, yang jelas masih ada khilaf di situ, belum ada sepakat. Ya, jadi boleh seperti ini, ya, atau mendahulukan kaki seperti sebagaimana dikatakan Ibnu Baz, atau mendahulukan kemudian tangan seperti ini, lalu kemudian kedepankan sedikit, dan ini posisi jalan seperti ini. Dan Rasulullah biasanya menumpukan kepada tangan, menumpukan kepada tangan, ya kan? Seperti ini. Dan perlu diingat bahwa seluruh anggota sujud ini, kemudian jidatoh hidung, lalu kemudian lutut dan kedua ujung yang jemaah kita ini betul-betul kena kepada tempat sujud kita. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Ini agak sedikit melebar. Ya, agak sedikit jauh ya. Betul. Dengan kaki ya kaki kita. Kaki seperti ini. Nah, ya. Rapat ya. Seperti ini, enggak begini. Enggak juga begini, apalagi begini. Ya. Yang betul begini. Nah, pada saat sujud, oke nanti bacanya nanti saja, gerakannya langsung. Duduk di antara dua sujud bisa seperti ini, bisa ikhlas seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Umumnya seperti ini. Kalau dalam kondisi normal bisa seperti ini, silakan. Kalau memang sakit, kena penyakit dan seterusnya, tidak masa seperti itu.
itu darurat ya. Silakan duduk seperti ini, ya, duduk seperti ini adalah duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian duduk sebelum berdiri. Jadi untuk rakaat kedua itu jangan langsung berdiri begini, enggak. Tapi kita harus duduk sebentar seperti ini dulu, baru kemudian mengempalkan tangan. Kalau Syalbani lebih mendulukan lututnya dulu seperti hadis riwayat Abdullah bin Umar, ya kan? Seperti ini. Ya kan? Jadi duduk di antara dua sujud, duduk istirahat sebelum berdiri untuk rakaat berikutnya. Kemudian yang ketiga duduk untuk rakaat yang dua, sholat yang dua rakaat. Dan tahiyat awal, tasyahud awal. Dan sholat yang dua rakaat seperti subuh, itu masih ada khilaf apakah kemudian duduknya iftiras seperti ini tadi atau kemudian tawarruk seperti ini, dan itu boleh divariasikan saja karena belum ada kata sepakat di situ. Ya kan? Lalu kemudian posisi tangan kita bisa seperti ini atau seperti ini dengan tangan ini atau begini. Dengan mata ke mana? Jari. Ke telunjuk kita. Oke, saya kira seperti itu. Sekarang tinggal bacaannya. Kalau masih belum puas, ini aja kajian-kajian banyak di Indonesia kok. Ini menggugah saja agar supaya kemudian kita mau memperbaiki sholat kita. Pada saat sujud, itu ada dua hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Itu memerintahkan kita untuk memperbanyak berdoa. Lalu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Fa aksiru fihi du'a. Jadi tempat komunikasi terdekat antara hamba dan sang pencipta pada saat dalam kondisi sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, perbedaannya masalah status sholatnya. Ada yang membolehkan sholat sunnah, sholat wajib tidak. Ada yang membolehkan semua sholat karena umum perintahnya. Ada yang kemudian membolehkan semua sholat dengan catatan doanya bukan bahasa Indonesia. Ya. Ada kemudian yang tidak membolehkan sama sekali. Ada yang tidak membolehkan sama sekali. Bagaimana solusinya? Yang lebih enak dan lebih kehati-hatian. Rasulullah SAW di dalam sujudnya itu, hadis yang nyampe kepada kita hanya membaca kurang lebih 12 doa di dalam sujudnya. Maka lebih baik bagi kita membaca doa itu dibanding mengimpor doa lain. Itu lebih aman. Kalau alasan kita adalah itu adalah waktu dikabulkan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala memvariasikan waktu, tempat, kondisi dikabulkan doa. Waktu yang paling gampang kita bisa melakukan doa dan bisa kita lakukan doa dan kita tinggalkan pada saat antara azan dan qomat. Masih banyak waktu-waktu yang lain. Kemarin sudah diterangkan. Nggak perlu diulang. Insya Allah semuanya ingat. Paling tidak pada saat kita di sana. Kalau sekarang nggak tahu lupa apa tidak. Oke. Silakan minimal baca Subhana Rabbiyal A'la. Ya kan? Atau sama persis dengan bacaan pada saat di ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud. Membacanya apa? Ada yang baca? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Beda-beda nih. Ada yang baca gini juga, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada? Coba angkat tangan. Yang pakai wa'fu'ani mulai sekarang dibuang wa'fu'ani itu. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menyisipkan kata wa'fu'ani untuk bacaan doa di antara dua sujud. Tolong maafin aku ya Allah. Itu bagus.